يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بالذي ذي الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dhaifun al-karim, akhuna ustadzuna Sidil Habib Dr. Ahmad Al-Hadar wa akhuna Habibuna Sidil Habib Hafiz Al-Aidarus sahibul majlis akhuna Sidi Tengku Sufi, keluarga besar daripada keluarga Tuan Haji Jaini, ahbab, ikhwan dan akhwat sekalian. InsyaAllah kita sambung walaupun sedikit kita baca daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruhu wa radiyallahu anhu wa ardah, Sultanul Awliya wal Arifin, tentang suhbah. Wa fil haqiqah hatta al-faqir يعني مجيء للتبرك بهذا المجلس وبأحبابنا الكرام. Saya datang untuk mengambil berkat, tapi karena nasib umur tua jadi disuruh dituakan. Dulu Syekhuna Yusuf memilih Al-Fakir karena tua, bukan karena beliau mengatakan karena umur kamu tua jadi pimpin yang muda-muda. Jadi karena tua ini musibah. Syabab Allah idza habba qauman ibtalah. Astaghfirullah. Dhaif yani. Padahal saya muda lagi sebetulnya. Ya Rabb, bihubbik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang kepentingan suhbah. Ya, as-suhbah. Sebelumnya berarti Sidi Mus'ab sudah membaca aqwalul fuqaha wal muhaddisin, ya, para ulama fikih dan ulama hadis, bahkan ulama tafsir, ya, menjelaskan bahwa penting apa suhbah itu. Kemudian masuk kepada aqwalul arifin, perkataan para arifin. Yang pertama yang sudah dibaca Sidna Abu Hamidil Ghazali, kemudian Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, ya, lalu Sidna Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada malam ini kita akan baca pandangan Syekh Sultanul Awliya wal Arifin wal Ghaus Sidna Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sebelum itu Al-Fakir sedikit ingin mukaddimah. Kita sering mendengar dari kenapa ya, mungkin ahbab sekalian pernah membaca qaul, ya, Sidna Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali tentang ahamiyatus suhbah. Bagaimana beliau bercerita di situ mengaku pada awalnya
beliau mengingkari juga ahwalus sufiyin. Ya, beliau mengingkari maqamatil arifin, bahwa ada orang yang hampir dengan Allah, ya, yang disebut maqamatul arifin, kedekatan secara rohani. Ya. Kemudian ketika beliau bersuhbah dengan Syekh Yusuf An-Nasaj, baru kemudian beliau berubah, ya, tidak mengingkari lagi. Dan beliau menjelaskan tentang pentingnya suhbah dan adab, dan itu kita bisa lihat panjang lebar, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita sering mendengar orang mengatakan tasawuf kita ikut Imam Al-Ghazali sajalah, artinya tidak bertarikat. Itu pandangan yang tidak betul. Ya. Mereka mesti mengoreksi membaca sejarah tarikat. Ya. Sering saya mendengar maksud daripada perkataan demikian adalah mereka berjalan menuju kepada Allah an tariqi ta'lim. Cukup dengan membaca, mengkaji, mengamalkan. Nah, sedangkan Al-Imam Al-Ghazali, ya, beliau berkata bahwa ya, di muka surat berapa ya? Saya nak tunjuk. Dikutip oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq lil Imam Asy-Sya'rani. Ya. Beliau mengatakan kalau tariqul qaum, jalannya para aulia itu sampai hanya dengan paham saja, dengan membaca kitab tanpa syaikh yang mendidik dia, maka orang seperti Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan dikatakan juga seorang lagi Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, maka beliau berdua tidak mencari guru, karena pada saat beliau masuk ke dalam tarikat itu, ya, status beliau dalam ilmu itu seorang mujtahid, seorang imam. Ya, baru kemudian beliau menyadari perlunya bertarikat. Bahkan termasuk Al-Imam Asy-Sya'rani sendiri, ya, dia masuk dalam bimbingan syekhnya, gurunya Syekh Ali Al-Khawas, pun dalam status ilmu dia sebagai mujtahid dan imam dalam fikih. Jadi tidak betul kalau Imam Al-Ghazali dikatakan tidak bertarikat. Hanya tarekat dalam arti tanzim, atau begini, ada istilah tariq, ada istilah tariqah. Sebelum Imam Al-Ghazali Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, sebelum Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ya Imam Al-Ghazali ke atas terus, ya ke abad-abad mendekat kepada salaf. Memang tariqat maknanya pada saat itu bukan munazzam tanzim seperti yang kita lihat sekarang. Ditambah lagi ada nama-nama Qadiriyah, Naqsabandiyah, Saziliyah. Sebelum itu tak ada nama. Ya. Lebih disebut at-tariq. Adalah manhaj, dalam iqtida, dalam qudwah, dalam suhbah. Apa yang dilakukan pada waktu itu serupa, bukan serupa. Tariqat yang kita kenal dengan istilah nama-nama yang munazzam, apa yang dilakukan di situ adalah serupa, sebiji dengan apa yang dilakukan sebelum itu. Hanya sebelumnya tidak diberikan nama dan tidak ada satu tartib secara munazzam. Ya. Tidak ada susunan hizib, tidak ada, dan diberikan kepada murid seperti tadi yang kita baca itu dulu tidak ada. Mungkin setiap orang, ya, diberikan doa-doa, ya, masing-masing berbeda,
tidak dibaca secara jama'i, ya, dan tidak ada brosur, katakan begitu. Ini adab kepada guru, ini adab kepada murid, dan lain sebagainya. Dulu tidak ada. Tetapi mereka berguru, mereka berbaiat, mereka menjalankan taujihat, nasihat guru. Nah, sebelumnya tidak ada yang menuliskan konsep, katakan konsep. At-Tariq Al-Qawm, ya, tidak ada yang menuliskan secara ilmiah yang jelas, kecuali Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia seorang konseptor. Maka kemudian oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani dipraktikalkan. Dia seorang kalau di Indonesia disebut praktisi. Konsep yang dia lihat, yang dituangkan, dituliskan, amalan orang bertasawuf dengan berguru, maka ya dipraktikalkan secara tanzim, teratur, tertib. Bahkan diterangkan orang mesti berguru satu guru, dan orang ya mesti adabnya begini, dan terus. Itu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan ketika melihat konsep tatbik itu, praktikal itu, maka orang yang sama seperti Sidi Abdul Qadir di zamannya, yaitu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pun mempraktikkan hal yang sama. Kemudian sampai sekarang tidak berubah, ya, belum ada seorang kutub yang merubah seperti apa yang dilakukan oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani sampai sekarang. Ya, mungkin ada tambahan kecil, ada dulu mungkin tidak berqasidah hadrah seperti yang kita lihat sekarang. Dulu hanya beberapa orang, sekarang dibuat secara jama'i. Itu antara perbedaan-perbedaan. Dan semua itu dilakukan atas taujihat, arahan seorang murabbi, mursyidin yang mengerti tentang keadaan, ahwal jiwa umat Islam sekarang. Jadi tidak betul, ya, ketika orang kita tak bertarikatlah, kita bertasawuf seperti Imam Al-Ghazali untuk menghindar dari tarekat. Tidak betul. Ya, Imam Al-Ghazali melakukan seperti yang dilakukan di dalam madrasah tarikat sebelum ada istilah tarekat yang kita lihat sekarang. Itu dimulai sejak Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Kita mendengar kalau itu artinya daripada ulama yang memang la yata'allaq bitasawuf, tidak ada kaitannya dengan tasawuf, tak mengapa. Kita iya saja. Karena kita berbicara di dalam madrasah tasawuf. Tetapi ketika orang yang punya intisab kepada tasawuf pun mengatakan begitu, aduh, ya, memalukan. Ya, sungguh memalukan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa yaqulu sahibul ainiyah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa in sa'ada al-maqdur aw saqaka al-qada ila syaikh haqqin bil haqiqati bari' faqum fi ridah wattabi' li muradih wada' kullama min qablu kunta tusari' wala ta'tarid bima jahilta min amrih alaihi fa innal i'tirada tanazu' fa fi qissatil Khadir al-Karim kifayatun biqatli ghulamin wal kalimu yudafi' falamma adaa subhu an laili sirri wa salla husaman lil ghayahi biqati'u aqama lahu al-udhra al-kalimu wa innahu kadzalika ilmul qaumi fihi bada'i'. Beliau mengatakan jika ada qadar, makdur, takdir, ya, atau qada yang membawamu, yang menolongmu, yang membantumu untuk berjumpa sampai bertemu kepada syekh at-taraqqi yang hak, maka pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang bari'. Semana bari',
بارع يعني ايش ماهر Naam. Artinya kalau kita sampai kepada syekh yang hak, ya, yang cemerlang dalam masalah hakikat, ya, fakum biridha, maka segeralah kita melakukan untuk mendapatkan ridhonya, ya, melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya untuk mendapatkan ridhonya, dan mengikuti limuradih, apa yang dikehendakinya, dan tinggalkan segala sesuatu yang sebelum itu kamu dulu tusari. Tusari maknanya tergesa-gesa, tusari maknanya tidak mengikuti jalan yang hak, ya. Wala ta'tarid, dan janganlah kamu i'tirad. Apa i'tirad? Menentang pada apa yang kamu tidak tahu, ya, dari masalah atau keadaan atau urusan syekh itu. Karena i'tirad itu dianggap tanazu, mempertikaikan kesolehan, mempertikaikan, ya, kesempurnaan, mempertikaikan kafaah wa ahliyatul irsyad, ya, mempertikaikan kemampuan dalam membimbing manusia menuju kepada Allah, ya. Jika kita i'tirad, menentang, membangkang, menolak, ya, atas segala apa yang berkaitan dengan seorang syekh yang hak, yang bari fil haqiqah, yang semestinya kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya untuk mendapatkan ridhonya dan juga mengikuti kehendaknya. Yang sebelumnya kita memang menyimpang, ya, dalam perjalanan menuju kepada Allah. Ya, beliau dalam kitab ini mengutip sedikit saja dari dari adab, ya, dari pentingnya suhbah, ya, kepada seorang al-waris al-Muhammadi, ya, dalam istilah buku ini, yaitu al-murabbi wal mursyid. Lalu beliau memberikan satu contoh di dalam kisah Sidna Khadiril Karim. Itu cukup menjadi pelajaran, ya. Pertama dengan membunuh anak kecil, ya. Pada mulanya Sidna Musa menolaknya, menentangnya. Falamma adha as-subhu an laili sirri. Tetapi ketika masalah itu sudah terang, ketika akhirnya Sidi Abdul Qadir mengetahui apa rahasia di balik perlakuan atau perbuatan yang dilakukan Nabi Allah Khidir, kita tahu semua itu cerita, ya. Wasallah husaman lil ghaya'i biqati, dan pedang, ya, sudah dicabut, artinya menerangi kegelapan. Maka Sidna Musa aqama lahul udhra al-kalim, ya, Sidna al-Kalim, Sidna Musa meminta maaf kepada Sidna al-Khidir al-Karim. Wa innahu kadzalika ilmul qaumi fihi bada'i. Itulah ilmu orang-orang sufi, di dalamnya mengandung keindahan. Ini singkat memang, kalau kita mengikuti tentang ahamiyatus suhbah, ya, kita memahami ungkapan singkat daripada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya, terutama di babul adab nanti selepas ini. Namun ini berbicara tentang pandangan para arifin akan pentingnya suhbah, ya. Bahkan dikatakan oleh
Sidi Imam Ibn Athaillah Sakandari sebelumnya itu bahwa wa yanbaghi liman azama 'alal istirsyad ya wasulu ka tariqir rasyad an yabhas an syaikhin min ahli tahqiq, itu bari' fil haqiqah salikin lit tariq tarikin li hawa, ya, bahwa sepatutnya orang yang berazam untuk mencari bimbingan istirsyadnya, mencari bimbingan rasyad kerohanian dan menempuh jalan bimbingan rohani, maka hendaklah mencari guru min ahli tahqiq yang bari'un fil haqiqah, mahirun fil haqiqah, ya. Nah, maka apabila bertemu, ya, maka laksanakanlah perintahnya dan jauhilah larangannya. Itu faqum fi ridha wattabi' li muradi, karena semuanya adalah kepentingan tarbiyah, ya. Demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian, ahbab, ya, pandangan Al-Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Saya nak sambung kepada Sidi Abdul Wahhab Sya'rani, tetapi panjang sangat beliau itu, ya. Cuma tadi saya kutip bahwa Imam Al-Ghazali, ya, satu, kedua Sidi Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam yang disebut Sultanul Ulama, yang ketiga Al-Imam Sya'rani. Mereka masuk ke dalam tariqatul qaum ketika mereka telah menjadi ulama, ya, maka berarti dalam umur yang tua. Ini mungkin kita mendengar kesimpulan orang bahwa masuk tarekat ini tunggu tua, ya. Saya dulu di Indonesia mendengar lah, tidak tahu kalau di Semenanjung, ya, 40 pula. Oh, sama lah kalau gitu, ya. Katanya mana masuk tarekat itu tunggu umur 40. Kalau sampai 40, kalau tak, ya. Mereka mungkin tapaulan kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani masuk tarekat umur 40, ya. Dan menikahnya umur 49. Ini umur 20 menikah, tarekatnya umur 40, kan tak betul, lah. Tetapi pada saat itu beliau faqih, ya, fi madzahibil arba'ah. Juga Imam Sya'rani, ya, disebut sebagai faqih, ya, fi madzahabil Malik wa Syafi'i. Begitu juga Sultan Al-Ulama, yaitu Izzuddin bin Abdul Salam. Beliau juga jatuh ke tangan Sidna Abul Hasan Syazili. Pada saat itu beliau sebagai Qadil Qudat, pimpinan qadi, pimpinan ulama, faqih. Baru masuk tarekat. Kalau kita naik tangguh ke umur 40, maknanya kita menuntut ilmu dulu lah, sampai alim betul, sampai tahu pentingnya izin, pentingnya qudwah, pentingnya talaqi, pentingnya suhbah. Maka baru dia pun, ya, telah bertalaqi semua ilmu, ya, berarti dia pun mesti talaqi, ya, semua maqamatil arifin, yaitu as-suhbah. Nah, maka kita boleh membaca pandangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Kata beliau, kalau sampai kepada Allah cukup dengan jalan taklim, Imam Al-Ghazali sudah menjadi hujjatul Islam, ya, tidak kemudian bertarikat. Imam Izzuddin sudah disebut Sultanul Ulama, pun tidak bertarikat. Beliau dinamakan Sultanul Ulama. Satu hari
sultan, ya, di Mesir itu meminta dia membenarkan satu pandangan yang akan dia putuskan di negaranya. Ya. Imam Izzuddin diminta untuk ya, mendukungnya, menyokongnya, dan itu menyelanggar agama, melanggar syariah. Ya. Imam Izzuddin tidak mau. Kemudian dihalau ceritanya. Kalau tak mau, suruh keluar dia dari negaraku. Dia keluarlah. Rupanya ketika keluar, seluruh rakyat Mesir nak keluar juga dari Mesir. Nah, Sultan berpikir, kalau rakyatku keluar, aku jadi sultan siapa? Ya. Maka sudah pun Imam Izzuddin berjalan jauh, maka disusulah ya oleh sultan itu sendiri, diminta kembali. Maka dikatakan, bukan aku yang sultan, engkau yang sultan. Ya. Ulama rakyat lebih mengikut kepada ulama daripada rajanya. Maka sejak saat itu disebut Sultanul Ulama. Dah punya pengikut satu negara tuh, baru bertarikat. Jadi kalau kita nak umur tua, tunggu seperti Imam Izzuddin lah tuh. Ya. Nah, sedangkan Al-Imamul Junaidi umur 5 tahun. Dan banyak lagi para mursyidin yang lain, ya, umur 11 tahun mereka ya jatuh kepada ya tangan murabbi. Ya. Itu saja para ahbab sekalian. Nah, suara saya sudah habis. Ya. Insya Allah kitab ini akan disambung ya oleh Sidi Tengku Sufi pada majelis-majelis berikutnya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.